Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lihat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Marisa yang sudah melayani kita di pagi hari dengan tema khotbah terima kuasa urapan Roh Kudus. Sekali lagi, suasana pagi hari ini dia sinkron atau dia punya kaitan dengan khotbah yang saya akan sampaikan. Terima kuasa urapan Roh Kudus, Mazmur pasal 23 ayatnya yang kelima. Kita akan lihat Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kelima. Ini adalah tulisan dan karya daripada Raja Daud sendiri tentang satu karya yang hebat sepanjang hidupnya, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Saudaraku, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur pasal 23 ayatnya yang kelima. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Karena ini satu ayat saja, jadi kita baca bersama-sama. Dalam hitungannya yang ketiga, jemaat kekasih duduk saja sambil kita membaca kebenaran firman Tuhan yang hebat ini. Mazmur 23 ayatnya yang kelima, kita baca secara bersama-sama. 2, 3, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sekali lagi 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mati. Sibuk dengan aktivitas ibadah tetapi tidak ada kehidupan. Itu gereja tanpa Roh Kudus. Betul dia kelihatan sibuk, betul dia kelihatan aktif, betul dia kelihatan melayani, tapi mati. Kenapa? Karena Roh Allah, kehadiran daripada Roh Kudus sudah ada. Pelayanan tanpa Roh Kudus hanya menjadi rutinitas. Ibadah tanpa Roh Kudus hanya menjadi kebiasaan. Coba kalau Roh Kudus, pelayanan itu hidup, gereja itu hidup, suasana ibadah, seperti pagi hari ini kita bisa rasakan. Kita tidak bisa bilang, ini hanya rutinitas aja kok. Ini kan hanya Bapak Gembala memberikan jadwal kok. Enggak. Tapi kita akan berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kita rasakan Dia hadir pagi hari ini bersama saya dan saudara. Sehingga bukan apa-apa lagi yang terlontar dan keluar dari bibir mulut kita. Kita hanya bisa bilang Tuhan itu maha dahsyat. Kita tidak bersungut dan ngomel berkata aku pimpin pujain karena jadwal kok. Aku hadir kemari karena memang ada pelantikan kok. Bukan. Aku hadir hari ini karena aku rasakan kasih Tuhan. Jadi itu luar biasa. Kepala yang diurapi. Itu tadi Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Perhatikan ini. Dari sinilah saya mengambil satu topik khotbah itu. Terima kuasa urapan Roh Kudus. Kalimat ini lahir bukan dari teori, tetapi kalimat ini lahir dari pengalaman seorang Daud. Engkau mengurapi kepalaku, kata Daud. Daud tidak sedang berkhotbah dia sebagai raja, bukan. Tapi dia bersaksi bahwa dia sebagai seorang penggembala. Kalimat yang hebat ini lahir bukan karena teori, tetapi pengalaman dia dengan Allah itu sendiri. Karenanya saya berkata, kekristenan itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain hanya berisi tentang dogma, berisi tentang doktrin. Tetapi kekristenan itu dia menjadi beda karena kekristenan itu adalah pengalaman dengan Allah. Kekristenan itu bicara pengalaman hidup, pengalaman langsung. Seperti Ayub berkata, dulu aku mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang aku sendiri yang melihat. Dulu aku mendengar mujizat dari kata tetangga, dulu aku mendengar mujizat dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat dan aku sendiri yang merasakannya. Jadi ini bukan teori dari seorang Daud. Daud tidak berteori. Saat dia menyampaikan kalimat indah, Engkau mengurapi aku, kepalaku dengan minyak.
Dia bukan berkhotbah sebagai status raja, bukan, tetapi dia sedang bersaksi bahwa dia sebagai seorang penggembala domba. Dia sebagai seorang gembala, saudara. Dan ia tahu, dia rela merelakan nyawanya untuk bertarung, bergulat. Saat dia menjadi seorang penggembala domba, bahkan dia merelakan hidupnya karena dia harus menyelamatkan domba-domba. Terkadang dia berhadapan dengan singa, terkadang dia berhadapan dengan beruang ataupun dengan serigala. Untuk apa? Melindungi domba-dombanya. Karena domba itu adalah binatang yang gampang terluka. Domba itu binatang gampang tersesat. Domba itu adalah binatang yang gampang dimangsa. Karena itu Daud sebagai seorang gembala, dia tahu ini tugas sebagai seorang gembala. Dia menyadari bahwa tugas sebagai seorang gembala benar-benar harus mengasihi domba-domba. Daud kenal bau dombanya. Daud kenal suara domba-dombanya. Dia kenal semua. Jadi tidak salah kalau dia berkata, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud akan menyampaikan satu kalimat indah begini. Kita menarik kesimpulan daripada Mazmur 23 ini. Berkata sebagaimana aku memperhatikan dan melindungi domba-dombaku, demikian Tuhan melindungi aku. Sebagaimana aku mengasihi domba, demikianlah pula Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud sebagai gembala yang baik, dia kenal betul suara domba-dombanya. Dia mengasihi domba-domba. Kita akan belajar beberapa hal dari sini. Kepalaku engkau mengurapinya dengan minyak. Di zaman dulu domba itu diurapi, gak sembarangan, pakai minyak. Zaman Israel, nanti kita akan lihat pengurapan-pengurapan itu. Yang pertama, pengurapan adalah tindakan kasih daripada seorang gembala. Di zaman dulu domba-domba itu diurapi dengan minyak. Dan pengurapan itu adalah bentuk tindakan kasih daripada seorang gembala. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Ini adalah bukan hanya sekedar sebuah tugas yang dipercayakan kepada gembala, tetapi ini bicara tentang hubungan kedekatan antara gembala dengan domba. Ini adalah tindakan kasih, saudaraku. Seorang gembala merawat domba-dombanya. Ini bicara tentang kasih. Yang berikut bicara tentang kedekatan. Gembala tidak mengurapi domba-domba itu dari jauh atau menuang minyak itu dari jauh, enggak dekat. Gembala itu tidak menuang minyak dari jauh, tidak. Satu persatu domba-domba itu diolesi minyak. Ini bicara tentang kedekatan. Satu persatu ia memegang kepala domba-domba itu dan mulai mengurapi domba-domba itu satu persatu. Ia melihat ada luka di mana, itu yang dibalut dengan, dan itu berangsur-angsur nanti sembuh. Lama kelamaan akan sembuh luka-luka itu. Karena domba itu gampang dia terluka karena akibat perjalanan panjang, atau karena semak belukar, semak duri, mereka gampang terluka. Nah itulah yang diperhatikan oleh gembala. Ambil minyak diolesi, berangsur-angsur pasti dia akan mengalami pemulihan. Jadi pengurapan adalah tindakan kasih daripada seorang gembala. Dia menyentuh gembala, dia tidak menuang minyak dari jauh, dari kejauhan. Dia secara dekat pegang kepalanya, melihat mana kaki yang mana yang luka, bagian mana tubuh yang mana yang luka. Itu yang ini kedekatan. Allah kita dekat dengan kita. Siapa gembala agung kita? Tuhan. Kita adalah domba-domba. Betul, kami sebagai bapak dan ibu gembala, saudara memanggil kami dengan sebutan itu. Saudara adalah jemaat. Tapi kami punya gembala yang agung juga. Firman Allah berkata, jika gembala agung itu akan datang, kira-kira didapati iman setia di bumi. Kami juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai gembala yang Tuhan taruh tempatkan di bumi ini. Kita menyadari ada satu gembala agung yang tidak pernah meleset, dia memimpin kita. Yang tidak pernah salah, dia menuntun kita.
yaitu Allah. Dia gembala yang agung. Dia tidak pernah meleset menuntun masa depan. Dia tidak pernah salah menuntun segala sesuatu yang saya dan saudara perbuat. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ketiga, firman Allah berkata, Kisah pasalnya yang kedua ayat 3, firman Allah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dengarkan ini, api itu hinggap pada mereka masing-masing. Dengarkan kalimat ini. Jadi Tuhan tidak mencurahkan Roh Kudus itu secara massal, enggak. Itu pribadi-pribadi. Firman Allah berkata di situ, api itu hinggap kepada mereka masing-masing. Saat Roh Kudus bekerja, dicurahkannya Roh Kudus itu tidak secara massal semua, karena hanya ada yang berdiri tenang seperti patung Gajah Mada. Ada yang hanya berdiri tenang seperti patung Babili. Tetapi ada yang kemudian dia bereaksi. Kenapa bisa begitu? Karena cara Allah kerja dia pribadi-pribadi. Api itu hinggap kepada mereka satu persatu. Pribadi-pribadi tergantung kesiapan hati dan tergantung bagaimana kita merespon. Itu cara kerja Allah. Nah, karena itu kita lihat minyak diurapi. Domba-domba itu satu persatu. Mereka dipegang kepalanya. Satu persatu diperhatikan mana yang luka. Kemudian itu diolesi. Jadi pribadi-pribadi cara Allah kerja bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama, pengurapan itu adalah tindakan kasih daripada seorang gembala. Dia tahu secara persis keadaan kita. Allah tahu. Allah tahu dan Allah mengerti. Saudara datang hari ini mungkin saudara terpaksa tersenyum, padahal saudara terluka luar biasa. Dia tahu. Ada luka yang saudara sembunyikan di balik senyum lebarmu itu. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Anda sedang menipu anak-anakmu. Anda sedang berbohong kepada keluargamu. Kau terlihat biasa-biasa saja, padahal Anda hancur. Padahal saudara terluka. Tapi Anda menampilkan, Anda berpura-pura supaya terlihat biasa. Oh, Allah mengerti dan Allah melihat itu juga. Anda berpura-pura terlihat kuat, tetapi sebenarnya saudara orang yang lemah. Dia hadir dan dia akan menjamah saya dan saudara. Dia akan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan saya dan saudara. Saat kita lemah dia peduli, saudara. Saat engkau susah dia ada. Karena itu cari Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Tuhan tahu segala kelelahanmu. Kau lelah menghadapi pergumulan. Kau lelah menghadapi sakit penyakit. Kau lelah menghadapi masa depanmu. Kau lelah menghadapi persoalan. Kau lelah menghadapi masalah ini, masalah itu, masalah ini, dan lain sebagainya. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus saya dan saudara mari hanya ditujukan kepada Allah yang hidup. Sama seperti seorang ibu yang hendak mau tinggalkan gereja di mana dia berbakti di situ. Dia berkata, Pak Gembala, mohon maaf, Pak Pendeta, saya terpaksa keluar dari gereja ini. Oh, adakah alasan yang bisa kau sampaikan? Apa penyebabnya kau mau tinggalkan pelayanan ini? Aku melihat rekan-rekan di pelayanan semua hidup tidak beres. Aku melihat mereka juga ibadah cari Tuhan tidak betul. Jadi aku tersinggung dan aku kecewa kalau melihat seperti itu. Jadi aku memutuskan hari ini untuk saya mau keluar dari gereja ini saja. Oke, kata Pak Pendeta, baik. Sebelum Anda mau keluar, ibu mau keluar dari gereja ini, bisakah saya suruh satu memerintahkan ibu untuk pegang gelas ini berisi air yang penuh. Sebelum ibu keluar, tolong pegang gelas ini. Pegang gelas ini yang berisi dengan air yang penuh pada gelas itu, dan keliling gereja sebanyak 5 kali. Dia keliling gereja. Kalau airnya semua tumpah, ibu bisa keluar. Tapi kalau airnya dia tetap utuh, artinya tidak terbuang, berarti ibu
harus tetap bertahan di sini. Tapi jalan sedikit terburu-buru ya, jangan jalan pelan, jalan agak sedikit cepat. Selesai sudah Pak Pendeta. Ini gelas masih utuh, air di dalam masih. Oh, bagaimana caranya? Kok air tidak tumpah sedikit pun? Ya, karena fokus saya di gelas. Jadi sambil jalan terburu-buru fokus. Nah, begitulah hidup ini. Kalau kau fokus sama orang, kau gampang jatuh. Jadi fokus sama Tuhan saja. Kalau kita fokus lihat ini, kita gampang terluka juga. Lihat manusia, kita pasti gampang kecewa, saudara. Kita bisa seperti ibu tadi. Kita bisa, mau pindah gereja. Saudara pikir di dunia ini, pokoknya tidak ada gereja sempurna, dengarkan ini. Sejauh gereja itu masih dipimpin oleh manusia. Semua gereja punya kelemahan. Jadi seperti ibu ini. Kita fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat sesama kita, memang kita gampang kecewa. Kita mau lihat kekurangan masing-masing. Kita mau lihat Esther, mau lihat Ibu Ruth, mau lihat Ibu Mima, semua punya kelemahan. Tapi kan bukan itu. Kita pandang terus kepada Tuhan. Saudara mau lihat Bapak dan Ibu Gembala juga, ada kekurangan juga. Tapi coba mari, saya dan saudara kita pandang saja sama. Fokus kita hanya sama Tuhan. Betul, ada tantangan, tapi kalau fokus kita sama, kita pasti tiba pada tujuan yang tepat. Saya dan saudara kita, yang kedua, nah kita lihat di situ bahwa Tuhan mengerti kelelahan. Kita sudah capek menghadapi pergumulan ini. Sudah capek, sudah lelah, saudara. Karena itu tetap terus setia. Kita lihat Allah sedang bicara hari-hari ini. NTT, Allah hari ini bicara di NTT. Tidak tahu Allah bicara lagi di Sorong kah? Allah bicara lagi di manakah? Kabupaten dan provinsi mana lagi kah? Kita nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Karena itu hidup cari Tuhan begitu rupa. Kita setia melayani Tuhan. Tetap cari Tuhan. Ini bukan hanya di NTT. Dia merambat sampai di Sulawesi Selatan, kenal lagi. Dampaknya. Jadi mari. Belum selesai Filipina yang dihantam. Kita Indonesia lah. Kita cari Tuhan dengan sungguh. Sebab tak lama lagi Tuhan akan datang. Fokus kepada Allah. Jangan fokus kepada manusia. Jangan dengar apa kata orang. Kalau kita dengar apa kata orang, kita gampang jatuh. Kita down. Kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi mari fokus melayani Tuhan. Mazmur 23:2 berkata, Mazmur 23:2, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini gembala yang baik. Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan rumput yang hijau. Kebutuhan pokok seekor domba adalah rumput. Dan Allah tahu kebutuhan pokok kita juga. Kita makan tentu tidak makan rumput. Kita makan beras, makan nasi. Dan Allah pasti akan mencukupi. Allah pasti akan memberkati, mengisi meja makan dulu. Dan Dia akan memberkati saya dan saudara. Yang kedua, pengurapan memberi perlindungan. Saudara tahu kenapa domba itu diurapi, digosok pakai minyak? Karena domba itu adalah hewan yang gampang diserang serangga atau lalat. Lalat bisa masuk lewat hidung. Dan itu bisa masuk sampai ke kepala. Dan itu mengganggu dan menyiksa dia. Bisa-bisa mati dia. Karenanya minyak itu penting untuk pengusir lalat. Diolesi pakai minyak. Jadi minyak urapan ini Roh Kudus memberi perlindungan bagi saya dan saudara. Dia menyerang kepala domba itu. Oh, tersiksa dia itu. Kalau serangga sudah masuk sampai ke kepala, itu menyiksa dia dan dia bisa mati. Saya dan saudara perlu Roh Kudus. Cara setan bekerja, dia menyerang pikiran. Pikiran kita harus diurapi dengan minyak. Minyak kuasa Roh Kudus mengurapi saya dan saudara. Banyak orang hancur bukan karena kondisi di luar, tetapi karena pikirannya yang selalu diserang. Terus diserang, terus diserang. Hawa jatuh karena dia tidak jaga sikap hati. Simpson jatuh karena dia tidak jaga keinginannya. Saul jatuh kenapa? Karena dia takut. Takut apa? Takut disaingi. Takut kekuasaannya beralih dan pindah tangan. Siapa lagi Daud? Daud jatuh karena dia tidak jaga matanya.
Kita pentingnya Roh Kudus tinggal di hidup kita. Supaya begitu ada sesuatu yang membuat kita sakit hati luar biasa, kan Roh Kudus bisa menahan. Roh Kudus itu bisa menahan kita. Haleluya. Seolah-olah rasanya aduh jengkel sekali, luar biasa. Rasanya mau marah. Tapi kita bisa menjadi tenang, lebih terkontrol emosi. Kenapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus dia ada di hati kita. Jadi andalkan kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita harus kita letakkan di bawah kaki Kristus. Pikiran kita harus dikuasai oleh apa? Roh Kudus menguasai. Jangan biarkan pikiran ini mendorong hidup saya dan saudara untuk melakukan tindakan kejahatan. Tidak boleh. Domba itu diurapi kepalanya. Kenapa dia digosok minyak? Serangga gampang masuk lewat hidung. Lalat bisa masuk. Karenanya minyak itu untuk melindungi dia. Jadi Roh Kudus melindungi kita dari pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran negatif. Pikiran ini adalah medan pertempuran. Karena itu hati-hati. Orang semua bertempur di sini. Pikiran ini pikiran ini medan pertempuran. Wah, segala sesuatu ini bertarung di dalam sini. Tapi kalau punya Roh Kudus, dia gampang dikendalikan. Karena pikiran jahat mulai muncul di. Kalau kita punya Roh Kudus, tidak. Dalam nama Yesus dijauhkan Tuhan. Pikiran-pikiran yang sama, pikiran-pikiran yang buruk. Kalau punya Roh Kudus yang mengendalikan kita. Jangan itu salah. Jangan kau perbuat ini Kau ingat anak-anak. Kau ingat gereja, kau ingat pelayanan, kau ingat istri, kau kan sudah berkeluarga, kau sudah berumah tangga. Jangan enggak boleh di sini. Ini jendelanya, pertama dia masuk di jendelanya sini. Lalu dia kalau sudah di sini sudah bertempur di sini, kan jendelanya. Tapi kalau punya Roh Kudus tidak. Begitu pikiran jangan naik dalam nama Yesus, kita taklukkan. Jangan diikuti. Itu bahaya. Bawa hidup ini melayani Tuhan. Tetap cari Tuhan dengan setia. Saya percaya hari ini saudara, Tuhan bicara padamu secara pribadi dalam ibadah hari ini. Dalam pujian penyembahan saya percaya Tuhan telah menaruhkan sesuatu padamu. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, kita lihat satu ayat. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Melayani dengan kasih, ada sopan santun, penuh etika. Ini etikanya juga kadang jatuh. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang jemaat, kita tentu mari melayani dengan kasih dan ketertiban. Dan kita lihat bahwa roh kekuatan, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang Allah berikan. Jangan takut menghadapi hidup. Orang percaya selalu akan dilindungi. Mau terjadi gempa, mau terjadi apapun, orang percaya pasti dijaga Tuhan. Tuhan menjaga saya dan saudara. Karena itu cari Tuhan, waktunya tak lama lagi. Firman Allah berkata waktunya memang sengaja dipersingkat. Sebab kalau tidak dipersingkat banyak orang tidak selamat. Jadi dipersingkat saja. Jadi hidup ini singkat. Kita harus setia melayani Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan segala kekuatan kita mengasihi Tuhan. Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan hikmat dari Allah. Allah akan memberikan. Saat kita menangani satu kasus, menangani satu masalah, problema hidup kita rumah tangga ini, bagaimana cara keluar, kita minta Roh Kudus akan memberikan. Cara menanganinya begini cara menanganinya pastikan beres.
Nah, kita lihat Roh Kudus itu adalah roh hikmah. Yang terakhir, pengurapan itu adalah menyembuhkan luka. Ini yang terakhir. Domba sering terluka karena akibat perjalanan panjang, bisa benturan. Ada juga yang karena berkelahi domba ini. Ada juga yang karena masuk di semak belukar dan itu menyebabkan mereka terluka. Minyak itu yang diolesi pada luka mereka bisa menyembuhkan mereka. Jadi Daud tahu betul cara menyembuhkan domba karena dia seorang gembala. Nah, kali ini dia bercerita bahwa dia adalah dombanya, sedangkan Tuhan adalah gembalanya. Daud mengerti bahwa Daud ini bukan orang sempurna. Dia juga punya kelemahan. Tetapi kita lihat Allah menyembuhkan. Kita semua orang yang punya kekurangan. Tetapi Allah itu adalah pribadi yang mampu menyembuhkan luka kita. Ada luka yang tidak tersembuhkan bagimu menurutmu? Ada. Kristus mampu menyembuhkan. Luka batinkah? Luka di hati sih. Kalau luka di tangan teriris pisau karena saudara lagi iris bawang mau tumis kangkung, itu gampang disembuhkan. Tetapi kalau dia sampai luka sudah dia teriris di sini, butuh proses, butuh waktu yang cukup lama. Dia akan menjadi semacam akar kepahitan di sini, menjadi luka hati. Lalu siapa yang mampu menyembuhkan itu? Hanya Tuhan. Luka hati ini gampang disembuhkan kalau saya dan saudara buka hati dan izinkan Roh Kudus masuk. Daud mengerti betul bahwa dia bukan orang sempurna. Dia tahu kepada siapa dia harus memerlukan pemulihan itu. Daud ini orang yang pernah terluka, saudara. Dia bukan orang sempurna. Satu kali seorang nabi bernama Nabi Samuel datang untuk mengurapi seorang raja baru yang telah ditunjuk oleh Allah menggantikan Raja Saul. Karena Allah telah undur daripada raja yang sombong dan tidak taat ini. Ada satu anak dari keluarga Isai, tolong kau ke sana. Waktu Samuel tiba di rumahnya Isai, kita lihat apa yang terjadi. Hanya Daud yang tidak ada dalam pertemuan penting itu. Daud tidak dianggap. Daud menjadi anak yang tertolak di dalam keluarga. Tolong panggil anak-anakmu. Eliab lewat. Siapa lagi? Aminadab lewat. Siapa lagi? Simea lewat. Sudahkah ini semua anakmu? Isai bilang, masih ada satu. Masih ada satu. Tapi rasanya tidak mungkin kalau dia jadi kalau dia jadi raja. Potongan kayaknya mustahil. Tidak mungkin. Wah, ini yang bagus-bagus ini. Perawakan-perawakan tentara semua. Yang ditampilkan anak-anak yang terbaik. Perawakan-perawakan prajurit. Daud tidak terlalu dianggap. Tuhan adalah gembala. Dia tahu dia terluka sebagai seorang anak. Bagaimana perasaan sebagai seorang anak tidak terlalu dianggap dalam keluarga. Daud mengerti betul. Dia pernah terluka, saudara. Bahkan bukan hanya itu saja, tidak sampai di situ. Dia juga terluka karena mertua sendiri ngancam mau bunuh dia, Saul. Karena dia kawin dengan anaknya Saul, anaknya raja. Dalam pelarian, menderita, terluka. Tapi dia tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan. Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3 firman Allah berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin, saudaraku. Tuhan membalut setiap luka. Luka apa? Luka hati, luka batin muka. Oh, dia terlalu mampu. Dia Allah yang luar biasa. Dia membalut dengan kasih-Nya, dengan minyak urapan itu. Seperti sang gembala mengolesi minyak pada luka-luka domba itu. Mari saudara datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak usah kita bermunafik-munafikan di tempat ini. Kita jujur-jujur saja, Allah, aku membutuhkan Engkau. Dengan penyerahan diri, dengan penyerahan total dan sungguh kepada Tuhan, maka izinkan Roh Kudus dia bekerja dalam hidup. Di bawah
saudara tahu salib bicara tentang pertukaran. Salib adalah tempat kita bertukar, dan itu adalah pertukaran ilahi, saudara. Dia mengambil dosa kita, menggantikannya dengan pengampunan. Dia mengambil kutuk kita, digantikannya dengan berkat Allah. Dia mengambil luka kita, digantikannya dengan kesembuhan. Haleluya. Dia mengambil kehancuran kita, dan dia memberi pemulihan. Itu salib. Jadi serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Fokus kepada Allah. Seperti ibu yang aku ceritakan tadi. Kenapa airnya tidak tumpah sedikit pun? Aku fokus pada gelas itu. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kemana-mana. Apalagi lihat omongan orang. Orang membicarakan tentangmu, amin, puji Tuhan, gak masalah. Aku masih punya Tuhan. Orang menjelek-jelekanmu, tidak masalah. Aku masih punya Tuhan yang sanggup memberikan aku kekuatan dan memberikan aku sukacita. Betul, saya dan saudara tidak bisa jaga orang punya mulut. Tetapi setidaknya kita bisa jaga hati. Siapa yang suruh dia diam? Gak bisa. Kita bilang sama dia, kok diam, jangan bicara, saya gak bisa. Biarkan dia berbicara terus. Tapi setidaknya kita jaga hati. Jadi tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita angkat satu pujian. Kita masuk di dalam doa. Dan sebentar ada pelantikan. Haleluya.